Shalom, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, apa kabarnya? Saya percaya kita tetap luar biasa di dalam Tuhan, kita tetap melihat kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan di balik semua hal. Saudara, mari kita buka satu firman Tuhan di Yosua 7 ayat 1 sampai dengan 3. Yosua 7 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan, tetapi orang-orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai, saudara. Ayat 3. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Saudara, kita tahu kisah bagaimana gagah perkasanya orang Israel. Mereka mengalahkan Yeriko. Bahkan dengan cara yang luar biasa mereka mengelilingi tembok Yeriko. Selama 7 hari berkali-kali mereka kelilingi, dan dengan cara Tuhan yang luar biasa Yeriko itu teruntuh dan mereka menang. Yeriko kota yang sangat luas, kota yang sangat besar. Menurut penelitian itu kota itu kurang lebih luasnya 58 km persegi, saudara. Sangat luas Yeriko. Dan luar biasanya mereka mengalahkan Yeriko. Ternyata Yeriko itu belum selesai. Setelah Yeriko ada satu kota lagi, kota kecil, saudara, yang luasnya cuma 10.000 meter persegi, kurang lebih 1 hektar, nggak luas. Jumlah orangnya juga cuma ribuan mungkin, atau puluhan ribu. Kota ini namanya kota Ai. Nah, kita lihat, saudara, bagaimana gagah perkasanya mereka, bagaimana luar biasanya mereka mengalahkan Yeriko. Dan mereka dihadapkan kepada satu kota kecil yang namanya Ai. Kita lihat lagi, sambung lagi di ayat 4 sampai dengan 6. Dalam pertempuran mereka menghadapi kota yang namanya Ai, apa yang terjadi, saudara? Ayat 4, maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Yosua mengutus 3.000 orang Israel untuk berangkat ke Ai. Tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Sebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu yang terjadi apa? Tawarlah hati bangsa Israel itu amat sangat. Sampai situ dulu, saudara. Kota yang kecil yang cuman luas 10.000 meter persegi yang kalah besarnya dengan Yeriko yang Israel kalahkan. Yang terjadi apa? Israel dikalahkan. Sampai Alkitab bilang orang-orang Ai ngejar mereka sampai ke pintu gerbang. Dan mereka sangat tawar hati karena mereka kalah. Apa yang menyebabkan bangsa yang besar, bangsa yang luar biasa, yang sebelum mereka menyerang Ai ini, mereka mengalahkan Yeriko? Apa yang terjadi? Apa yang membuat bangsa Israel mengalami kekalahan? Kalau kita lihat, saudara, yang pertama, apa yang membuat bangsa Israel mengalami kekalahan dengan kota kecil yang namanya Ai? Kita lihat di ayat 1 dan 2, saudara. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota itu. Ayat 3. Ini perkataan Yosua, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Apa yang membuat Israel kalah dengan kota kecil Ai? Pertama, karena mereka mulai meremehkan hal-hal rohani. Bangsa Israel mulai berubah setia. Bahkan pemimpinnya
mulai berubah setia. Mulai meremehkan, mulai nggak mengandalkan, mulai berkata bahwa ya udah sedikit aja. Saudara, ketika mereka di Sungai Yordan, menyeberang Sungai Yordan, mereka berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Di belakang mereka tentara Mesir, mereka doa sungguh-sungguh, mereka berharap sungguh-sungguh. Ketika mereka menghadapi Yeriko, mereka berdoa, mereka berharap sungguh-sungguh. Tapi ketika menghadapi Ai, mereka meremehkan. Apakah hari-hari ini dalam hidup kita mulai meremehkan hal rohani? Jangan sampai ada kemunduran. Ketika kita mulai meremehkan hal-hal rohani, kita mengalami kemunduran, saudara. Kita mengalami hal-hal yang mundur dalam hidup kita. Ketika kita butuh Tuhan, ketika kita lagi pergumulan, kita doa sungguh-sungguh. Setiap ibadah kita datang. Ibadah kaum pria, kaum wanita, ibadah anak-anak, ibadah sekolah minggu, semuanya datang. Ibadah 1, ibadah 2, ibadah 3 kita datang. Karena apa? Saat itu kita ngalamin pergumulan. Ketika Tuhan jawab. Ketika Tuhan jawab dan ketika kita bisa lewati semuanya dengan pertolongan Tuhan. Ketika Tuhan memberkati kita. Apakah kita mulai meremehkan? Apakah kita mulai berubah setia? Oh Pak, kemana nggak pernah datang? Iya, masalah saya sudah selesai. Saya cuma datang hari Minggu. Saat hari Minggu kenapa nggak datang? Toko mulai rame. Waktu 3 tahun yang lalu COVID terjadi, toko saya sepi. Sekarang mulai rame. Tuhan ngerti kok saya nggak ibadah. Tuhan pasti ngerti kan sekarang udah ibadah online. Tuhan ngerti kok. Saudara, hati-hati ketika kita mulai meremehkan yang rohani. Yang kedua, apa yang membuat bangsa Israel kalah dengan kota kecil yang namanya Ai? Kita lihat ayat 3 dan 4. Yosua 7 ayat 3 dan 4. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Apa yang membuat Israel kalah? Tadi yang pertama, mulai meremehkan hal-hal rohani. Yang kedua, mereka mulai tidak melibatkan Tuhan. Saudara, kalau saudara perhatikan di Yosua, kitab Yosua sebelum-sebelumnya, ketika bangsa Israel perang, ada di Yordan, menghadapi Yeriko, mereka selalu bawa apa namanya saudara? Tabut Allah. Mereka selalu libatkan Tuhan, mereka selalu tanya Tuhan. Tuhan ini strateginya gimana? Ini caranya gimana? Yang Yosua lakukan apa saudara? Dia nggak tanya Tuhan, dia nggak libatkan Tuhan, dia langsung cuman dengerin apa kata pengintanya. Ini cuma sedikit, nggak usah lah kirim orang banyak-banyak. Iya bener juga ya. Yaudah 3.000 orang aja pergi dan tidak dibawa tabut. Nggak pikir panjang, nggak perlu waktu yang lama, yang membuat akhirnya apa? Israel melarikan diri, kalah, dipukul mundur. Karena apa saudara? Mulai tidak libatkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 5 berkata gini saudara, terkutuklah orang-orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan pengertian diri sendiri, kekuatannya sendiri. Lawan dari berkat apa saudara? Kutuk. Ketika kita mulai mengandalkan kekuatan kita, saya bisa, gak usahlah libatkan Tuhan, gak usahlah pakai doa-doa, saya pasti bisa. Saya sudah lewat ini berulang kali, saya pasti bisa. Saudara, itu yang membuat Israel mengalami kekalahan. Kota nggak besar saudara, kotanya kecil. Nggak usah semualah. Banyak orang kadang-kala nggak libatkan Tuhan. Ketika dengar khotbah, khotbahnya nggak enak, lebih baik saya tidur. Ini ibadahnya nggak enak, nggak mengasihkan. Tapi ketika kita dengar gosip, kita ngomongin orang, ketika kita menjelekkan orang, kita kayaknya terang banget. Mulai apa ya? Mulai mengandalkan dari sisi manusianya. Sedangkan kita lupa mulai mengandalkan dan melibatkan Tuhan. Israel yang begitu besar, dengan semua kemenangan yang mereka raih, mereka akhirnya lupa bagaimana cara melibatkan Tuhan. Apa yang membuat Israel kalah? Yang pertama tadi meremehkan, yang kedua tidak melibatkan Tuhan. Dalam setiap hidup kita, mari mulai cari Tuhan, mulai jangan meremehkan hal-hal rohani,
mulai sungguh-sungguh beribadah. Tuhan belum memberkati, Tuhan sudah memberkati, tetap cari Tuhan. Yang kedua, libatkan Tuhan dalam segala hal. Ketika kita mulai aktivitas, mulai libatkan Tuhan, mulai berdoa, mulai cari Tuhan sungguh-sungguh. Karena saya percaya sesuatu yang didoakan akan sangat berbeda dengan sesuatu yang tidak kita doakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.